don't ever slow up, no I don't take shit, I got no. Shin Tae-yong dan PSSI sendiri memang mencari pemain keturunan berkualitas untuk menambah kekuatan timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Nah, Tijani yang punya darah Indonesia masuk dalam kualifikasi pemain. Adapun darah Indonesia yang mengalir di tubuh pemain berusia 24 tahun itu didapatkan dari sang ibu yang merupakan orang Maluku. Namun sayang, sebelumnya Tijani sendiri dikabarkan menolak untuk menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Terlebih kini karirnya yang semakin menanjak dan segera merapat ke AC Milan membuat Tijani punya peluang menembus skuad Belanda. Hal itu bisa menyulitkan PSSI jika ingin menaturalisasi sang pemain. Di sisi lain, jebolan program Garuda Select yang juga mengikuti seleksi timnas Indonesia U17 untuk berlaga di Piala Dunia U17 2023 mendatang. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia U17 akan berpartisipasi di Piala Dunia U17 2023 yang dijadwalkan akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Tim berjuluk skuad Garuda Asia ini berhak tampil di ajang kelas dunia itu setelah Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah oleh FIFA untuk menggantikan Peru. Karena ditunjuk hanya beberapa bulan jelang turnamen digelar, timnas Indonesia U17 pun langsung bergegas mempersiapkan diri untuk bertarung di Piala Dunia U17 2023. Persiapan pun telah dilakukan dengan memanggil para pemain untuk menjalani pemusatan latihan sekaligus seleksi di timnas Indonesia U17. Dari banyaknya pemain yang dipanggil, beberapa pemain keturunan yang berkarier di luar negeri pun turut dipanggil oleh PSSI. Selain itu, ada pula pemain-pemain jebolan program Garuda Select yang juga disertakan dalam seleksi timnas Indonesia U17. Siapa saja para pemain jebolan Garuda Select yang ikut seleksi timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023? Pemain keturunan Indonesia, Tijani Rangers dikabarkan sudah sepakat dengan AC Milan. Hal ini membuktikan ia menjadi salah satu sosok tepat bagi Shin Tae-yong untuk membela skuad Garuda. Melansir dari laporan Fabrizio Romano, Tijani Rangers sudah sepakat dengan AC Milan. Kesepakatan lisan telah terjadi antara Rossoneri dengan AS Alkmaar. Tijani Rangers ke AC Milan, here we go! Kesepakatan dengan AS setelah 20 juta euro plus biaya tambahan sudah dikirim awal pekan ini, tulis Fabrizio Romano. Sepakat, pemain hanya menginginkan Milan. Tes medis dijadwalkan pada awal minggu depan, imbuh pakar transfer tersebut. Adapun Tijani Rangers memang hangat dirumorkan untuk dinaturalisasi. Sebab, ia termasuk grade A berkat kualitasnya yang mumpuni. Sejumlah nama pemain yang sudah terbiasa membantu Shin Tae-yong di timnas Indonesia tentu bisa jadi opsi untuk memperkuat skuad Garuda Muda di Piala AFF U23 2023. Pemain senior yang bisa dibawa Shin Tae-yong untuk bergabung di timnas Indonesia U23 pada Piala AFF U23 2023. Salah satu gelandang timnas Indonesia yang masih memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023 ialah Ivar Jenner. Dia baru saja mencatat debut pada laga melawan Palestina di FIFA Matchday. Saat ini, Ivar Jenner sudah mendapat kesempatan bermain bersama tim senior FC Utrecht. Dia menjadi starter saat timnya menang 6-0 pada laga uji coba. Pemain berusia 19 tahun itu terus memperlihatkan perkembangan positif. Selain Ivar Jenner, pemain muda keturunan Indonesia Belanda lainnya yang patut dipertimbangkan Shin Tae-yong untuk tampil bersama timnas Indonesia U23 ialah Rafael Struijk. Rafael juga tampil impresif pada laga pramusimnya bersama tim senior ADO Den Haag. Dia mencetak 1 gol ketika timnya menang 4-0. Rafael jelas bakal menjadi amunisi penting untuk melibas lawan-lawannya di Piala AFF U23 2023. Sektor pertahanan timnas Indonesia U23 bakal lebih kokoh apabila Shin Tae-yong memanggil pemain andalannya, Elkan Bagot. Bek berusia 20 tahun ini sudah sering jadi andalan di skuad senior. Jika Elkan Bagot bisa memenuhi panggilan ST di Piala AFF U23 2023, Rizky Ridho bakal mendapatkan rekan duet yang berkualitas seperti saat memperkuat timnas Indonesia pada FIFA Matchday pada Juni lalu.
Pemain yang sempat menjadi andalan timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri, sebetulnya masih layak mendapatkan kesempatan kedua dari Shin Tae-yong untuk memperkuat Garuda Muda di Piala AFF U23 2023. Bukan tidak mungkin, kejuaraan ini akan menjadi momentum penting bagi pemain Dewa United ini untuk menemukan performa terbaiknya di level internasional. Egy memang sudah cukup lama absen dari tim nasional. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, patut mempertimbangkan beberapa nama pemain dari skuad senior untuk memperkuat Garuda Muda di kejuaraan Piala AFF U23 2023. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memang telah menunjuk Shin Tae-yong untuk mengasuh Timnas Indonesia U23. Sebelumnya, skuad Garuda Muda dinahodai Indra Syafri, terutama pada SEA Games 2023. Media asal Vietnam, Soha VN, ikut menyoroti hukuman yang diberikan Konfederasi Sepak Bola Asia kepada Timnas Indonesia U22 buntut keributan di final sepak bola SEA Games 2023. Mereka menyindir Timnas Indonesia U22 yang disangka akan lolos dari hukuman. Ya, AFC memang baru saja resmi mengumumkan hukuman untuk Indonesia dan Thailand atas keributan di final sepak bola SEA Games 2023. Untuk Indonesia, AFC memberi hukuman kepada 3 pemain dan 4 ofisial Timnas Indonesia U22. 3 pemain tersebut adalah Titan Agung, Komang Teguh, dan Taufani Muslihuddin. Lalu, asisten pelatih Timnas Indonesia U22, Sahari Gultom, dan 3 ofisial yakni Ahmad Nizar Caesarianur, Muhni Toit Sarnadi, dan Tegar Diopta Andias, juga terkena sanksi. Titan Agung dan Komang Teguh mendapat hukuman dilarang main dalam 6 pertandingan, plus denda sebesar $1.000 Amerika atau sekira 14,9 juta rupiah. Keduanya dianggap melanggar pasal 47 dan 38(2)(4) tentang Kode Etik Disiplin dan Etik AFC. Sementara itu, Taufani Muslihuddin, Ahmad Nizar, dan Muhni disanksi tak bisa bersama tim dalam 6 pertandingan. Lalu, untuk Sahari Gultom dan Tegar Diopta Andias, keduanya mendapatkan sanksi tak bisa bersama tim dalam 6 pertandingan plus denda $1.000 Amerika atau sekira 14,9 juta rupiah. Selain di pihak Timnas Indonesia U22, kubu Thailand U22 juga mendapat sanksi serupa dari AFC. Bahkan, sanksi untuk Thailand lebih berat karena turut diberikan juga kepada Federasi Sepak Bola Thailand. Keputusan itu jadi sorotan media Vietnam. Mereka menyoroti para pemain dan staf Timnas Indonesia U22 yang terbebas sanksi dari PSSI tetapi malah kena dari AFC. Dikira lolos dari hukuman, para pahlawan SEA Games ke-32 Indonesia itu tetap mendapat hukuman berat dari AFC, tulis Soha VN, dikutip Jumat, 14 Juli 2023. Sungguh bikin bangga, tidak hanya menjadi bintang di Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam juga moncer di klubnya, JO6 Dragons FC. Ex-PSM Makassar itu tampil apik bersama klub di kasta kedua Liga Korea tersebut usai pindah dari Ansan Greeners FC. Sebelumnya, anak kesayangan Shin Tae-yong itu sudah mencuri perhatian saat pertandingan FIFA Matchday kontra Argentina pada Juni lalu. Namun pada pertandingan itu tak semua pemain mendapat pujian, ada pula pemain yang dihujat habis oleh netizen. Sadil Ramdhani merupakan salah satu pemain yang menanggapi hujatan warganet tersebut, attitude Sadil pun menjadi sorotan. Bahkan ia dianggap telah menyindir pemain keturunan di Timnas Indonesia hingga dirumorkan akan bermain untuk Malaysia. Netizen pun memberikan pesan kepada Kapten Timnas Indonesia Asnawi agar tak melakukan hal serupa. Itu terlihat dari kolom komentar Instagram Asnawi. Melansir info dari Football Talent Nealis, ayah Zijustra punya akar dari Bandung, Jawa Barat, dari pihak ibu. Seperti anak Belanda kebanyakan, Zijustra bercita-cita menjadi pemain sepak bola profesional dan sejak usia belia tekun belajar di akademi-akademi kesebelasan negeri Tulip. Ia mengawali karirnya di dunia sepak bola dengan bergabung bersama AS Alkmaar. Pada 2019, Zijustra hijrah ke Akademi AFC 018 Amsterdam. Mauro Zijustra diberi kepercayaan untuk tampil lebih banyak di AFC 018 Amsterdam di berbagai kelompok umur seperti U17 dan U18. Penampilannya mulai memudar tatkala memperkuat AFC 018 U18 pada musim 2021-2022 yang jadi awal mula namanya sampai ke telinga penikmat sepak bola Indonesia.
Di musim tersebut Mauro sukses mengemas 18 gol dan 11 assist namun ditempatkan di posisi gelandang serang sebagai alternatif.